Kemarin aku sempat share hotel ini di Instagram dan TikTok dan ternyata viral banget guys. Makanya sekarang aku mau bikin video lengkapnya aja di YouTube, siapa tahu banyak yang kebantu nih. Nah, buat teman-teman yang mau staycation kesini juga bisa tonton sampai akhir ya, karena aku bakal ngejelasin dari mulai check-in sampai check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru. Nah, hari ini aku mau cobain stay di salah satu hotel yang ada di Jakarta, namanya Grand Alia. Hotel ini merupakan hotel yang super kids friendly banget karena ada banyak wahana buat bocil. Nah, ini aku udah sampai siang-siang, jadi aku bisa langsung check-in aja ya. Awalnya aku nggak ada ekspektasi apa-apa sama hotel ini karena aku cuma ngeliat di Gmaps aja kalau katanya hotelnya bagus. Tapi karena harganya murah, jadi ya udah aku cuma kayak mesen aja, terus nggak mau berekspektasi tinggi gitu kan. Tapi pas nyampe lobbynya langsung deh aku bisa merasakan kalau hotel ini tuh hotel bagus guys. Lihat lobbynya aja nih tuh clean, bersih dan super luas banget. Jadi kalau kita bawa rombongan ke sini tepatnya nggak akan kerasa sumpek ya. Nih lihat di bagian atasnya juga ini ada lampu-lampu yang super estetik dan modern. Dan setelah selesai orang pada check-in, aku langsung check-in aja guys. Untuk proses check-innya cepet, tapi di sini ada beberapa rules, persyaratan yang harus kita patuhi ya, karena ternyata ini merupakan hotel syariah. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini harap diperhatikan nih ya, nggak boleh sembarangan. Jadi salah satunya itu nggak boleh bawa pasangan yang nggak halal ya. Nah, pas check-in itu kita bakal dikasih complimentary welcome drink dan juga tiket masuk ke wahana waterparknya mereka gitulah. Nah, kira-kira begini bentukan welcome drinknya. Udah selesai minum-minum, langsung kita menuju ke kamar. Oke, ini dia lorong kamarnya. Aku sekarang berada di lantai 2. Ini aku pesen tipe kamar yang termurah aja guys. Aku udah nyampe di kamar aku, ada di kamar nomor 213. Langsung aja kita masuk ke dalam kuy. Oke, ini aku tutup dulu pintunya ya supaya nggak berisik. Oke. Jadi pas masuk ke dalam langsung aku colokin kartunya di sini, kartu berwarna putih ya. Next, makin maju ke depan aku salah fokus sama bagian bawahnya karena ini kayak kayu vinyl gitu dan bagus banget gak sih lantainya. Oke, kesini aku langsung mau ngasih tahu kondisi kasurnya. Ini di kasurnya ya, rapi, bersih dan elegan banget. Di belakangnya itu kayak ada semacam dekorasi melengkung-melengkung, lucu lah. Di atas ada wallpapernya juga, dan di sebelah sini kayak ada semacam ranting-ranting pohon. Lihat tuh, lucu ya ranting pohonnya. Aku nggak tahu ini pohon asli atau bukan, tapi ini lucu banget guys. Di sebelah kiri ini ada telepon. Nah, di bawahnya ada kayak laci gitu, lacinya kosong. Di sini ada jetrekan. Next, kita beralih ke sebelah sini. Nah, di pojokan ini ada kayak sofa gitu, 1 biji. Lalu di sini ada space yang lega banget, bisa buat sholat atau apa bisa ya di sini ya. Nah, untuk view-nya sendiri, aku dapat view apa nih? Wah, ini view kelihatan bawahnya tuh ada playground, ada kolam berenangnya juga. Wah, bagus ya. Playgroundnya luas guys. Nah, terus di sini ada televisi. Nah, ini ada meja kerjanya nih. Di sini tuh bawahnya langsung disediakan Al-Quran sama sejadah buat sholat. Wah, nih Al-Quran sama sejadah buat sholat, mantap ya. Di depan ini meja ada cermin yang cukup besar. Ini buat simpan-simpan barang. Lalu di sini disediakan 2 buah pasang sandal berwarna putih seperti ini, sandal basic ya. Dan nah, ini dia komplementernya nih. Ini ada 2 buah botol minum, ada tisu, ada pemanas airnya juga. Dan di bawah sini kalau kita buka langsung ada kulkasnya guys. Jadi buat teman-teman yang butuh mendinginkan makanan atau minuman bisa pakai kulkas ini. Gimana bukanya? Oh, ini dia tuh kulkasnya ya. Nah, kalau kita tarik ini adalah tempat komplementari, kayak ada cangkir, lalu teh, gula, kopi, lengkap. Dan di bawah juga masih ada kayak gelas gitu. Nih, gelas buat minum, ada dikasih 2 biji. Nah, di sampingnya ada lemari yang cukup besar buat simpan-simpan barang nih. Nah, ini kotak pertama disediakan hanger plastik biasa kayak gini.
Tuh hanger. Di bawahnya ada kotak lagi buat simpan-simpan barang, dan di sebelahnya ini ada apa nih? Wah, ini ada space lagi nih buat simpan-simpan sesuatu, bisa ya. Dan next sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Kamar mandi ada di sebelah sini, dan ini tuh kamar mandi terang banget. Nah ini aku gagal fokus sama wastafelnya karena bentuknya kayak bathtub gitu, lucu ya. Dan ini kita disediakan amenities, ada sabun cair, ada sampo cair, ini disediakan 12 juga. Ini ada shower cap, sikat gigi, cotton bud, sisir lengkap ya. Nah untuk mandi sendiri kita bisa di sini nih. Ini ada head shower, ada hand showernya juga. Terus di sini kita bisa buat wudhu gitu. Nah bagus ya. Tuh mantap, kamar mandi bersih. Ini untuk toiletnya di sini. Dan kita disediakan 2 buah handuk yang bersih, 1, 2, dan disediakan juga hair dryer guys. Tuh mantap ya. Menurut aku dengan kamar seharga 712.000 ini kamarnya cukup highly recommended sih. Nah ini aku pilih tipe kamar deluxe room ya, tipe kamar yang biasa tapi udah sebagus ini guys. Oke sekarang kita bakal explore hotel ini. Kira-kira di sini ada apa lagi ya? Karena tadi aku juga dapat kayak semacam kartu fun gitu. Aku bakal lihat kolam berenang dan juga kids playground yang ada di sini. Penasaran banget. Jadi kemarin itu aku capek banget ya karena habis dari Jakarta Fair. Nah gara-gara kecapean jadi aku nggak sempat buat main-main ke fasilitasnya. Nah baru deh hari ini aku bakal main-main. Tapi pagi-pagi ini aku mau breakfast dulu ya. Dan aku bakal kasih tahu nih kira-kira di sini ada menu apa aja. Ini untuk lokasi makanannya ada di bagian luar, jadi cukup disayangkan ya karena ini tuh tempat makanannya bercampur sama meja-meja yang non smoking room. Jadi aku takutnya ini bisa kecampur rokok nih makanannya kan. Nah di sini pertama-tama aku lihat ada minuman, tadi itu ada kopi gula teh dan minuman dingin, ada juga yang agak kosong gitu tuh minumannya kayak nggak di refill. Nah ini langsung ada makanan berat, ada nasi putih, ada nasi goreng. Lalu di sini ada kayak bihun atau mie goreng gitu ya, disediakan sambalnya juga, ada kerupuk dan untuk lauk pauknya ada di sebelah sini. Ini pertama-tama ini aku lihat ada sayur. Lalu ini ada ayam goreng ya. Lalu kita ke sebelah sini. Nah, ini saladnya guys. Nah, salad dan ini dia penampakan meja-meja makannya. Tuh kan ini ada kayak gado-gado gitu atau karedok ya. Nah ini restonya kan bergabung ya. Kamu bisa lihat sendiri tuh tadi ada yang rokok gitu kan. Terus nih untuk buah-buahannya lengkap tapi belum di refill aja. Ini ada roti-rotian. Tuh ada jajanan pasarnya juga kayak semacam kue lumpur gitu. Ada sereal, susunya ada 2, ada yang susu putih dan susu coklat. Ada bread pudding, ada roti-rotian yang bisa kita panggang di sini. Ada kue-kuenya juga. Nah, ini ada puding. Next kita sekarang beralih ke sebelah sini. Ini apa nih ya? Oh ini ada bubur ketan hitam dan juga bubur kacang hijau. Lalu di sini kayaknya kita bisa request nih bikin telur-teluran. Lalu bisa request bikin mie juga. Ini apa nih ya? Oh ini ada pancake. Nah ini ada sup nih, sup tahu gitu kan. Untuk menu breakfast sebenarnya cukup oke ya, tapi itu dia guys, dia tuh aku gak nyaman sama meja orang yang ngerokok karena asap rokoknya itu bisa ke makanan dan itu kalau kataku bahaya banget. Gak lama aku makan di sini, aku langsung turun aja ke bawah untuk main di fasilitasnya ya. Untuk masuk ke fasilitas ini kita harus menggunakan kunci tempel yang disediakan langsung pas kita check in. Nah di sini kita juga harus mengikuti rules ya, kayak nggak boleh makan bawa ke dalam, lalu nggak boleh kerusak, gitu lah pokoknya. Nah sekarang langsung aja aku turun ke bawah nih. Pokoknya buat kamu yang bawa bocil, bawa keluarga, ini rekomen banget ya karena playgroundnya bagus. Ini outdoor playground juga mainannya bagus dan masih bersih ya dan masih
rapih pokoknya, kayak terkesan baru gitu. Di sini ada ayunan, ada perosotan, macam-macam beragam macam mainan yang bisa dimainin sama si bocil. Ini wahana permainannya bersih ya guys, kayak dibersihin gitu. Jadi nyaman banget kalau mau main di sini. Gak cuma ada playground, di sini juga ada mini zoo gitu. Tapi ini kayak hewannya tuh cuma burung aja. Kita bisa masuk ke dalam sangkarnya dan bisa kasih makan burung. Tapi waktu itu aku nggak punya makanan burung, jadi kayak cuma masuk aja ke dalam. Kita bisa masuk ke dalam. Oke. Ini ada rumah-rumah burung lucu banget. Next, di depan sangkar burung ada ruang gym. Ini untuk alat-alat olahraganya emang nggak terlalu banyak, tapi ini udah lumayan banget bisa olahraga di sini ya. Dan ini ruang fitnessnya juga bersih. Di samping ruang fitness ada kids club. Ini kids clubnya seru banget karena nggak cuma ada aktivitas buat bocil, tapi di sini ada PS juga. Jadi buat anak kamu yang suka main PS, yang suka main games, bisa cobain main di sini ya. Kalau aku sih nggak ngerti cara main game, jadi ya udah cuma ngeliatin aja. Oke, sudah puas main di playground, udah puas ke mini zoo-nya juga, dan sekarang aku mau ke area ini guys, area waterparknya nih. Ini lokasinya luas banget, jadi buat teman-teman yang bawa bocil, mereka pasti bakal asik ya main di sini, main air. Karena emang kolamnya juga cukup kids friendly. Nggak cuma buat anak-anak, di sini juga ada kolam indoor. Ini tuh bisa buat orang dewasa, tapi ini tuh kolamnya kayak dijadwal gitu guys. Antara perempuan dan laki-laki punya waktu tersendiri. Ini poolnya nggak terlalu dalam dan lokasinya di dalam ruangan, jadi airnya terasa agak dingin ya. Tapi walaupun begitu, ini tuh hotelnya udah bagus banget kalau kata aku ya. Apalagi semua yang ada di sini tuh bersih. Dari mulai kamar bilasnya, kolam berenang, fasilitas, waterpark, semuanya itu bersih. Dan keesokan harinya karena hari Jumat, jadi pas check out aku langsung mencari masjid untuk sholat. Dan ternyata ini aku lihat orang-orang kok kayak pada masuk ke hotel gitu kan. Terus aku ikutin aja orang-orang itu yang kayaknya sih mereka mau sholat Jumat, dan ternyata di sini memang ada masjid ya yang ada di lantai atas gitu. Tapi untuk masuknya kita harus ini dulu ke parkiran basement karena pintu masuknya lewat situ. Ya udah aku ikutin aja kan orang-orang, dan pas sampai atas ternyata di sini ada masjid guys. Nah buat teman-teman yang mau sholat atau sholat Jumat bisa di sini ya, nggak usah jauh-jauh karena masjidnya deket. Jadi ya udah kira-kira begini saja lah ya review Hotel Grand Alia Jakarta yang bisa aku kasih tahu. Semoga review ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa kamu subscribe supaya aku makin senang nih upload video ya, karena jujur aku udah jarang banget ngupload di YouTube. Dan kalau gitu sampai jumpa di video review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.